Perkenalkan diri, nama saya Triandir Sinurrahman dengan NIM 122450020. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggabungkan analisis. Nah, menggabungkan analisis itu sendiri adalah menggunakan hasil vektorisasi dari analisis medan untuk memilih lahan yang sesuai. Yang pertama, simpan peta yang akan digunakan dengan nama raster underscore analysis.kgis. Nah, buka peta yang sebelumnya yang setelah dibuat. Terus kita ke panel layers. Nah, aktifkan panel layers, hillshade, dan solution. Nah, kita juga tambahkan dataset suitable underscore terrain.shp dari praktikum sebelumnya. Nah, jika ada layer yang hilang, kita juga bisa akses folder exercise underscore data slash residential underscore development. Selanjutnya kita gunakan alat interaction, kita ke vektor, lalu kita klik geoprocessing tools. Nah, ini untuk membuat lapisan vektor baru dengan nama new solution.shp yang hanya mengandung bangunan yang beririsan dengan layer suitable underscore terrain tadi. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia hasilnya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana GIS digunakan untuk menggabungkan berbagai jenis data spasial dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks ini prosesnya berfokus pada yang pertama yaitu pemilihan lahan yang sesuai. Nah, ini sendiri yaitu menggabungkan kombinasi data raster, hillshade, dan vektor itu sendiri yaitu solution untuk menentukan solusi terbaik. Nah, yang kedua, filter bangunan. Nah, kita hanya menampilkan bangunan yang sesuai dengan kriteria tertentu melalui operasi interaction. Nah, manfaatnya sendiri yaitu teknik ini dapat diterapkan untuk perencanaan kota, pembangunan perumahan, atau juga bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan yang lebih efisien. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rahman dengan NIM akhir 113 dari kelompok ADSP 14. Di sini saya ingin menampilkan sebuah layers yang relevan untuk kita visualisasikan secara peta digital. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengimport sebuah 3 layers, yaitu ada street, situ ada zoning, sama yang terakhir itu ada namanya Western Cape. Oke, di Western Cape. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah layers yang relevan itu, artinya dia masuk akal. Nah, jadi kan di sini urutan pertama dalam sebuah layersnya kan adalah Western Cape. Nah, mungkin untuk urutannya kan saya seperti ini atau ini. Nah, jadi artinya di sini di sebuah wilayah di Western dengan zona ini ada sebuah jalan yang saling menjalur itu. Oke, selanjutnya di sini kita ingin menampilkan eh maaf, mungkin kita ingin memperin dulu ya, memper apa namanya? Memperilkan itu sebuah kalau daratan ini adalah sebuah wilayah. Mungkin yang kurang di sini yaitu adalah wilayah yang Western Cape ini. Nah, mungkin di Western Cape ini kita atur warnanya itu menjadi warna misalkan yang solid itu mungkin hijau ya. Coba hijau ya. Hijau itu mungkin segini. Oke, kita oke dulu kita apply. Nah, di sini agak lumayan real ya. Jadi di suatu wilayah dengan satu kawasan ada sebuah jalan. Mungkin jalannya kita kasih border ya, biar bagus. Kita kasih sebuah opacity mungkin. Nah, di sini tuh solid line-nya, stroke-nya kita bikin ke satu. Oke, kita apply. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi di street ini kita lihat mungkin jangan satu ya, kebesaran ya. Nah, mungkin 0,8 atau 0,6. Kita apply. Kita oke. Oke. Akan seperti ini nanti jalannya.
Oke, seperti ini. Terus untuk melihat bawah, oh mungkin ke besaran masih ya. Terus ya. 0,4 mm. Kita apply, kita oke. Oke, seperti ini jadi menandakan sebuah kawasan dengan jalan yang saling menyatu. Oke, selanjutnya kita di sini ingin eh, melabelkan, bukan melabelkan, mempeta digitalkan. Caranya kita ketik bagian peta digital, itu di sini di pojok sebelah kiri sini. Oke, kita Ctrl P. Nah, namanya adalah misalkan data kota. Oke, kita oke. Nah, habis itu di sini kita atur. Nah, add item terus add label misalkan. Add label sini. Oke, misalkan ada yang namanya di sini ada item propertiesnya. Misalkan peta digital. Oke, di situ position sama size-nya. Ke sini dulu. Aduh, ke layoutnya di paste-nya 11 aja. Edit unitnya, globalnya. Oke, layoutnya. Nah, kita di sini ingin memperbesar sebuah fontnya. Jadi, caranya kita ketik item properties, font, yaitu ukurannya misalkan 25. Oke, besaran segini. Oke. 40. Dengan font stylenya yang bagus mungkin ini. Oke, kita tengahkan. Oke, ini segini. Oke, di situ ke center, terus middle. Oke, oke sini nih. Terus cara untuk menambah mapnya gimana? Kita ketik bagian add item aja, terus add map. Sini, sini. Masih render. Nah, oke. Oke. Terus kita akan menambahkan legenda misalkan. Legenda di sini, sini. Oke, kita pilih aja yang sekiranya itu penting ya. Kayak slope ini nggak usah. Ini kita up, add legenda. Sini, sini. Oke. Jadi ini, ini, ini hidden. Terus ini juga hidden. Oh, taruh. Add legenda. Sini. Berarti bagian ini. Oke, ini kita mesti dihapus ya. Oke. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus. Sini sampai sini kita hapus. Ini sampai sini kita hapus. Oke. Jadi di sini mengartikan
Oke, matikan bahwa ini adalah jalan, sini zonanya, dan ini adalah sebuah posture cap-nya. Mungkin itu aja eh, untuk pemaparannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Komika Ruby dengan NIM 122450038 dan saya akan melanjutkan uh, tugas tambahan dari tugas kelompok praktikum dari teman saya yang sebelumnya, dan saya akan melanjutkan dari 1.3.6 yaitu menemukan distrik yang sesuai. Jadi pertama kita akan melakukan klik kanan dulu untuk di lapisan distriknya. Lalu kita akan filter dan nanti di sini akan muncul query builder kan. Nah, kita memasuki di dalam fields ini, kita pilih yang name underscore 2 seperti ini. Lalu bakal muncul di kotak teks itu SQL warehouse yang di bawahnya. Nah, kita mau masukkan untuk menambahkannya ke query SQL. Lalu buka tutup kurung ini, lalu klik tombol all di bawah values. Oke, jadi tadi udah ditambahin ini ya, kita buka tutup kurung, lalu kita tambahin Belleville, terus tambahin Cape, koma, tambahin Goodwood, coba tambahin Goodwood, terus Quills River, koma, tambahin Michelle Plain, koma lagi, tambahin Simon Town, koma, tambahin Winberg. Lalu kita oke. Nah, jadi seperti ini. Dan bisa juga diganti jadi pakai or juga bisa, untuk jadi name underscore 2 sama dengan Belleville, or name underscore 2 sama dengan Kate, dan seterusnya. Jadi ini hasilnya. Jadi sekarang distrik yang ditampilkan di peta itu terbatas hanya pada daftar yang telah ditentukan pada di atas. Lalu sekarang kita mau memotong klip raster. Jadi pertama kita harus buka dialog pemotongan rasternya dulu, itu dengan membuka menu raster, extraction, lalu clip raster by mask layer. Nah, lalu kita scroll ke bawah, tentukan lokasi output pada, buat kita taruh di lokasi outputnya ini. Kita cari di raster pack, masukin raster pack di sini. Ini harusnya di sini. Oke, save, kita pilih raster pack, lalu kita kasih nama dem underscore clipped. Oke, save. Seperti ini. Kita open outputnya udah, klik run. Oke. Oh, belum dimasukin input layernya. Kita pilih dem, terus mask layer, pilih districts. Oke, run. Nah, sudah. Sekarang kita mau lanjut ke satu lagi, bikin lagi, jangan ditutup.
pilih, sekarang kita pilih yang rainfall. Lalu base layernya jangan dirubah, tetap di district. Simpan output sebagai, kita simpan save to file, raster pack, terus taruh namanya itu rainfall clipped, lalu di save. Ya, oke. Lalu setelah pemrograman selesai, kita bisa tutup dialognya dan kita bisa simpan peta. Oke, sudah. Nah, dia akan jadi harusnya seperti ini. Jadi ini kita atur dulu layernya biar terlihat jelas. Jadi streets, zone, districtnya di bawah streets, lalu zoning, zoning, random clipped, ini kita tutup aja. Nah, ini seperti ini. Oke. Sekarang kita mau menyejajarkan raster atau sejajarkan raster. Jadi kita mau ubah resolusi curah hujan menjadi 30. Jadi kita klik ini, klik menu raster, projections, warp, reproject. Nah, di bagian resampling method to use, kita ganti menjadi bilinear 2x2 kernel. Lalu kita atur output file resolutionnya. Itu menjadi 30. Jadi 30. Oke. Terus kita ke bagian reprojected. Kita taruh di directory rainfall reprojected. Oke. Di directory rainfall reprojected. Berarti dia di sini. Rainfall simpan output di rainfall projected, rainfall 30 div, save, lalu run. Oke, kita close. Sekarang kita mau sejarkan dem dulu. Oke, jadi di panel layers ini dipastikan kalau misalnya dem clip itu adalah layer yang aktif. Jadi kita sampai biru dulu di dem clipnya. Lalu kita klik menu raster, reprojection lagi, warp reproject. Nah, bagian target CRS-nya ini kita ganti jadi project CRS EPSG 32733 WGS 84 UTM Zone 33S. Lalu pada bagian resampling method use-nya kita ganti jadi bilinear juga. Terus kita ganti ini jadi 30. Oke. Terus di bagian reference extents of output file to be created-nya ini kita ganti menjadi calculate from layer. Jadi rainfall 30. Kita simpan di dem.
dem, taruh di sini new folder reprojected. Sini kita taruh sebagai dem 30. Save. Kemudian oke. Sudah. Sini. Nah, sekarang kita mau mengubah simbologi pada layer vektor. Klik kanan pada layer streets, lalu properties, hapus dulu. Oke, terus simbologi line. Ini simpelannya kita ganti jadi warna hitam aja ya. Oke, apply. Oke, jadi seperti itu. Nah, zoningnya kita ganti warna jadi hijau tua kayaknya. Oke, jadi di situ zoningnya. Baik. Sekarang kita mau mengubah simbologi pada layer raster. Kita buka properties buat rainfall 30-nya. Properties rainfall 30. Ini dia udah beda buat layer vektornya, udah beda dari layer vektor. Kita buka ini min standard deviation. Lalu dalam kotak terkait adalah 2, udah. Pada contrast enhancement-nya itu kita ganti jadi stretch to min max. Nah, udah. Untuk color gradientnya ganti jadi white to black. Klik OK. Ini harus dikecilin dulu karena nggak kelihatan OK-nya. Apply. Oke. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, sekarang dem 30 kita ganti. Atur standar deviasinya itu menjadi 4. White to black. Ini 4. Oh, mana dem 30? Ya belum terganti ya. Sudah. Apply. Oke. Oke, sekarang kita mau bersihkan peta. Jadi pertama hapus layer asli dari rainfall dan dem serta rainfall clip dan dem clip dari panel layer. Ini bisa di hapus aja. Ini kita unselect dulu ya. Gini. Clip, dem clip. Jadi ini rainfall, terus dem, dan juga rainfall. Salah, bukan. Jadi yang dihapus itu rainfall, dem, juga rainfall clip, dan juga dem clip. Ini kita hapus. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita simpan peta. Oke, sekarang kita menyembunyikan layer vektor dengan menghapus centang pada kotaknya. Nah, ini bisa dihapus ini. Jadi dia bisa mempercepat proses render. Mungkin misalnya mau pakai yang zoning aja, berarti disitu dihapus. Nah, ini dia biar rendernya lebih cepat dan gak berat gitu.
Kalau misalnya mau pakai zodinya aja, basicnya aja juga bisa tuh. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Sofyan Fauzi Zaki Arif akan menjelaskan mengenai medan data, analisis medan data yang dimana sesuai dengan eh, data yang ada di tugas. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data DES itu sendiri. Nah, data DES itu sendiri kita dapatkan dari data raster dan di DEM ini terdapat data STRM tip. Nah, misalnya kalau misalnya udah kita dapetin di sini kita add aja. Add. Nah, kita add bahwasanya di sini ada data STRM keluar seperti ini untuk outputan datanya. Selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya hillside prac. Di hillside prac itu kita bisa menggunakan data toolbox di sini. Kita menggunakan hillside. Nah, dengan rectangle di sininya itu kita ubah ke 45. Nah, dengan pengesepan dengan nama hillside prac. Hillside prac di sini. Oke, kita save ya. Oke, saya udah buat tadi didapatkan hasil seperti ini. Kita ingin melihat seperti apa sih output dari Hillset Prac itu kita bisa hidupkan di sini. Nah, seperti inilah data Hillset Prac yang itu yang sudah kita jalanin. Bahwasanya terdapat tekstur-tekstur di dalam kemiringan-kemiringan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita ingin mendapatkan data slope. Seperti yang biasa kita bisa menggunakan namanya slope di sini. Slope, slope, hmm, di data raster analis ini, terus dengan rasionya ditentukan adalah 2. Dan slope file yang di sini kita save aja namanya itu slope file praktikum ya. Slope praktikum. Nah, kita save. Dem, udah eksis, berarti udah ada tadi saya buat. Nah, seperti apa sih outputan dari apa praktikum ini kita bisa hidupkan, kita matikan yang prak. Nah, seperti ini slope dari praktikum itu sendiri. Jadi kita bisa melihat garis-garis ini dan titik-titik yang ada di slope-nya itu sendiri. Selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya dari slope praktikum kita akan membuat yang namanya aspek. Aspek. Nah, dari data data aspek ini kita bisa menggunakan aspek yang ini dengan eh, data yang udah ada. Mungkin di sini kita tinggal save aja ya data aspeknya, aspek praktikum. Jangan XML, praktikum tip. Jadi kita di sini ada aja. Kita save. Dem. Nah, ini udah ada. Nah, di sini kita akan melihat dari aspek praktikumnya ya. Mana aspek praktikum. Nah, aspek prak itu jadinya kita dapetin hasil yang seperti ini. Seperti gerunjel-gerunjel gitu juga sih sama. Tapi ini nanti kita bisa mendapatkan arah dari mataharinya itu. Nanti kita akan membuat yang namanya kalkulator raster. Sini kita bisa membuat kal kalkulator raster kalkulator. Di raster kalkulator ini ditentukan bahwasanya inputan yang tadi kita sudah buat seperti SRM, terus seperti slope prak, terus hillset prak, aspek prak, slope prak, oke. Udah selesai di sini, terus kita masukin sesuai dengan yang ada di modul tadi, yaitu dengan rumus slope lebih dari kita inikan di sini ya. Di seloprak itu buka kurung lebih dari ya lebih dari 15 dan tutup kurung dan di sini n buka kurung slope lagi
Ini kurang dari eh, 60 ya. Kita tutup kurung. Oke, kita oke kan? Nah, di sini untuk pengesepnya kita namanya ini misalnya arah matahari. Slope arah matahari. Arah matahari. Kita save. Kita ini ganti aja sini. Jadi gini, kita random. Dari aspek dari slope yang kalkulator tadi kita dapetin hasilnya seperti ini. Hitam semua ya. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitungkan arah aspek atau kemiringannya itu sendiri. Dari aspek ini sendiri, kita bisa menentukan nih, jika semua lereng yang menghadap timur warna putih, berarti yaitu seakan-akan mengarah ke matahari. Nah, di sini kita masukkan lagi seperti yang tadi, STRM, terus slope prak, terus hillside prak, aspek prak, selesai. Di sini kita masukkan yang namanya aspek prak. Di sini buka kurung, kurang dari yang namanya 45, lebih dari 45. Sini kita tulis 45, tutup kurung, N kurang aspek prak. Ini kurang dari 135 ya. 135 kita tutup jam. Oke. Di situ kita save namanya ah, spek sinar matahari misalnya. Kita save, kita run. Oke. Nah, aspek kalko matahari jadi seperti ini. Kita hidupkan. Nah, ini kalau misalnya berarti yang berwarna putih ini dia ada cahaya mataharinya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sevandu Deva Pramanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan membahas beberapa poin. Yang pertama itu saya akan membahas terkait kombinasi raster. Langsung aja, caranya itu kita ke bagian raster, lalu masuk ke raster kalkulator. Di sini kita membuat ekspresi, yaitu antara aspek, slope, dan rainfall. Setelah itu, kita tentukan file ini mau disimpan kemana. Sini saya akan menyimpan di tugas praktikum, simpan, lalu diberi nama filenya itu aspek slope rainfall, karena tadi sebelumnya saya sudah mencoba dan sudah saya save, jadi saya nggak perlu save lagi. Setelah rekan-rekan melakukan hal tersebut, klik OK. Jangan lupa ini kita checklist ya biar nanti muncul layarnya. Lalu setelah itu klik OK. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan output kurang lebih seperti ini. Namun di sini saya terdapat beberapa kendala, yaitu terkait tidak menggunakan layer aspek, maka hasilnya akan seperti ini. Rekan-rekan bisa menambahkan terkait layer aspek tersebut ya. Mungkin itu yang terkait kombinasi. Selanjutnya saya akan membahas terkait menemukan suatu area. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menemukan area pedesaan. Di sini kita tutup semua layer kecuali layer zoning. Lalu kita klik kanan pada layer zoning. Kita pilih eh, kita pilih bagian filter. Nah, setelah itu di sini pada filter expression ini kita ketik gain zoning sama dengan rural. Rural. Nah,
Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik kanan lagi pada layer zoning. Kita klik kanan, lalu kita pilih export, pilih save feature as. Di sini kita pilih file name-nya. Di sini kita masukin ke folder bebas, foldernya apa. Di sini saya akan mengesan folder kelompok. Lalu di sini kita akan menamakan rural. Karena tadi saya sudah mencoba, saya sudah save ininya, apa namanya, layarnya. Lalu kita save aja. Lalu di sini kita setelah itu kita di sini oke. Tadi saya udah save, jadi kita cancel aja. Maka setelah itu akan menghasilkan gambaran atau output peta seperti ini. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Namadi dari kelas ADSPRB kelompok 14. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah layer baru di mana itu adalah merupakan sebuah buffer negatif. Nah, di sini kita akan praktekkan untuk layer rural. Nah, sebelumnya setelah dibuat layer ruralnya, lalu kita fokuskan saja dulu di sini biar kelihatan enak. Nah, untuk select, habis itu seperti biasa kayak membuat vektor membuat buffer biasanya, kita langsung buka ke vektor, lalu ke geoprocessing tool, lalu ke buffer. Nah, di sini pastiin untuk layernya yang terpilih yaitu layer rural. Nah, habis itu karena kita mau buat dia menjadi buffer negatif, maka pastikan dia bernilai negatif. Di sini saya mau buat dia menjadi negatif 250 dengan satuannya tetap meter. Lalu di sini saya akan nyalain dissolve resultnya, dimana dissolve result itu artinya ketika kita run di sini vektor geometrinya, maka akan otomatis muncul sebuah layer baru gitu loh. Nah, di sini kita akan save baru dengan save to file. Nah, di sini kita save aja dengan rural buffer. Nah, oke. Habis itu kita langsung klik save aja, lalu kita klik run di sini. Tunggu loading sebentar. Nah, setelah tampilannya seperti ini berarti sebuah buffer negatif kita telah berhasil dibuat. Untuk ngeliatnya kita bisa langsung close aja di sini. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih. Untuk warna rural buffernya itu warna hijau, untuk yang rural sebelumnya warna pink. Di sini buat ngeliat perbedaannya kita bisa coba nonaktifin aja ini yang ruralnya. Nah, ini merupakan sebuah buffer negatif dari ruralnya. Untuk ruralnya sendiri sebelumnya menjadi seperti ini. Setelah diberikan rural negatif, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi selanjutnya di sini kita akan menghitung setiap luas poligon dalam vektor rural aspek slope rainfall ini. Nah, kita di sini sudah masukin vektornya dari percobaan sebelumnya. Lalu di sini kita langsung select aja ini untuk memastikan dia adalah rural aspek slope rainfall-nya. Lalu di sini kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini itu udah ada. Terus kita juga bisa menghitung gitu loh. Menghitung untuk setiap rural ini, untuk setiap poligon yang ini tuh berapa aja. Di sini kita bisa langsung ke bagian editing yang kiri atas, lalu kita bagian ini. Nah, si field calculatornya ini kita buka, habis field calculator kita buka, pastiin create a new field-nya itu dicentang karena kita akan membuat field baru. Di sini kita akan namain area di sini. Untuk area, oke. Nah, untuk field type-nya di sini kita ubah jadi desimal aja. Untuk presisinya itu kita ubah jadi 1. Jadi presisi itu adalah berapa banyak angka di belakang komanya gitu. Jadi kita pengen dia ada satu angka di belakang koma dan total panjangnya itu angkanya itu ada 10. Lalu di sini kita cari aja, bisa langsung di geometri atau bisa ditulis di kiri, itu ini areanya untuk ekspresinya. Nah, setelah sudah seperti ini kita bisa langsung oke aja. Itu nanti otomatis akan tertambah. Oke, nah seperti yang bisa dilihat di sini otomatis tertambah untuk yang nomor 1 itu di 23.000. Lalu yang selanjutnya sama. Nah, di sini kita juga selain untuk menghitung loss poligonnya, di sini kita bisa menambahkan ID-ID-nya. Dengan cara seperti tadi, kita buka field calculatornya. Lalu selanjutnya di sini kita misalnya mau buat dia ID.
Nah, jadi panjangnya integer aja. Lalu di sini kita bisa langsung cari di sini ID, atau kita bisa langsung tulis di sini. Ini ID. Nah, seperti ini. Oke. Untuk expressionnya, lalu kita klik OK aja, nanti dia akan otomatis muncul. Nah, seperti ini. ID akan mulai dari 0 sampai seterusnya. Dia akan mengikuti serial gitu. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setelah tadi kita membuat sebuah field baru, yaitu field areanya, ukuran areanya, lalu juga kita menambahkan ID-nya. Nah, kita juga bisa di sini melakukan sebuah trim, atau kita mau potong dia hanya untuk area yang berukuran lebih dari 6000. Nah, caranya juga bisa tuh. Kita buka lagi si atribut tabelnya. Nah, ini kita mau trim untuk areanya ini hanya memunculkan yang lebih dari 6000 aja. Jadi yang kayak yang untuk ID kedua ini, karena dia cuma 3000, dia tidak akan muncul. Caranya adalah kita buka lagi, kita editing lagi, kita buka lagi yang bagian field kalkulatornya. Nah, karena sebelumnya itu kita create a new field, nah ini kita hanya update existing field, karena kita hanya akan mengupdate bagian areanya. Lalu di sini kita pilih ke bagian area, lalu kita tulis di sini expressionnya. Buka di geometri lagi areanya. Nah, kita pengen buat dia ini areanya lebih dari 6000 gitu loh. Maka bisa kita buat di sini ekspresinya seperti ini. 6000. Oke. Oke, di sini sudah benar. Nah, jadi dengan ekspresi seperti ini otomatis dia akan memotong semua nilai yang bernilai di bawah dari 6000 ke bawah gitu. Kita langsung bisa apply aja di sini. Maka akan terlihat di sini. Di sini akan bernilai boolean, yaitu 0 atau 1, di mana 1 itu ketika areanya itu lebih dari 6000, untuk 0 ini adalah untuk yang kurang dari 6000 gitu. Kita langsung save aja editing kita tadi dan kita keluar. Nah, setelah itu kita bisa menyimpannya dengan baru itu. Kita langsung ke export aja di sini, save feature as. Nah, di sini kita file name-nya kita yang .3, lalu sini kita suitable areas. Oke. Langsung kita save aja, langsung kita oke. Maka di sini akan muncul area-area yang sudah kita edit dengan nilai yang lebih dari 6000. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia Dinda dengan NIM 122455104 akan melanjutkan bagian terakhir dari tugas praktikum ADSP dari kelompok 14 di RB. Pertama-tama kita akan membuka QGIS yang telah dilakukan sebelumnya, lalu kita akan mendigitalisasi University of Cape Town. Nah, sebelumnya saya mengikuti tahap-tahap yang ada di modul. Baik, untuk langkah pertama kita akan membuat digitalisasi University of Cape Town pada bagian 1.3.22. Di sini, kita akan membuat vector layer baru. Dari kita bisa dapat create layer, new shape file, lalu kita akan geometry type-nya point, dan ensure-nya ini yang penting kita harus ingat kalau project-nya kita harus tetap di project awal yang kita bikin, yaitu 32733. Di sini kita akan nyimpan kodenya University SPH. Nah, kita udah ketik University lalu kita save. Nah, kalau udah gitu, kita langsung klik finish. Nah, kita udah muncul di sini University. Sekarang kita akan hide a layer atau menyembunyikan seluruh layer yang ada kecuali University. Bentar, masih disembunyikan. Nah, zoningnya juga. Kemudian, kita akan
kecuali university dan street. Tunggu bentar ya, street. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan peta latar belakang. Itu ada di sini. OpenStreetMap. Nah, kita taruh di bagian bawah kali. Nah, kemudian ini taruh di paling bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari peramban internet untuk melihat lokasi terdekat dari Universitas Cape Town. Pertama kita akan mengecek dari toolbar. Nah, kita harus lihat kalau digitalisasi untuk barnya udah menyala di sini. Bisa kita coba matikan dulu, terus nanti kami hidupkan kembali. Di sini udah. Kemudian kita akan melakukan digitalisasinya dengan processing toolbox. Nah, kita lalu cari join attribute by nearest. Baik, kita selanjutnya akan melakukan toggle editing. Jadi kita akan mengklik bagian university di sini. Kita akan toggle editing, lalu kita akan mengklik vektor Advent Peter, lalu kita di daerah sini, di mana aja sih, di mana aja. Lalu kita memasukkan angka acak 5. Oke. Selanjutnya kita akan mensimpan. Save. Di sini kita akan melanjutkan bagian 1.3.23, yaitu cari lokasi terdekat dari Universitas Cape Town. Pertama kita akan processing toolbox. Lalu join attribute by nearest. Selanjutnya itu kita akan layer pertama itu university, layer 2 itu suitable area. Nah, kemudian kita akan simpan. Maksimum nearest. Jadi 4. Selanjutnya kita akan save to file. Jadi join university join university suitable area.
situ kita run, kemudian kita udah ada di sini join, udah ada join unique suitable areanya di bagian layer. Baik, di sini kita akan melihat atribut tabel yang ada di sini. Jadi ada ID 5. Nah, kita akan ganti, ini beda-beda ya ceritanya. Di sini kita akan Google Editing, di sini kita ganti 10. Kadang ini 8. Terus di sini 12. Di sini 5. Di sini 9. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat area yang paling dekat. Lalu kita akan atribut. Kemudian kita akan menyeleksi 4 suitable area dari terdekat. Jadi pertama kita akan membuka atribut table. Terus kita klik expression. Lalu kita akan memasukkan ekspresi query dari 4 ID yang udah dicatat. Jadi itu kan ID-nya ada 12, 8, 5, 9. Jadi kita mengklik, cari dulu ID. Bukan ID yang itu, pakai ID yang ini. ID, kemudian in ID 1, 12, 8, 5, 9. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kita kliknya ID in ID in 12, 8, 5, 9. Pakai ini, pakai koma. Pakai koma. Kemudian kita klik OK. Lalu kita bisa melakukan seleksi. Jika perlu, kita akan menyimpan update all. Lalu kita X dulu. Habis itu kita bisa klik layer di join unique suitable area. Klik layer, let export, save Peter as. Lalu kita akan save dengan final SA. Lalu kita akan membuat layer tambahan. Baik, selanjutnya kita akan membuat label. Jadi kita akan klik kiri pada suitable area, layer suitable area, properties. Lalu kemudian kita akan klik single label. Lalu kita akan melihat dari placement. Lalu kita klik OK. Nah, di sini url-nya. Nah, kemudian kita akan menambahkan warna pada labelnya.
Di sini kita akan menambahkan warna pink, merah-merah. Lalu kita akan memberikan dia buffer berwarna hitam, abu-abu. Tapi size-nya, nah kita klik apply. Nah ini dia ruralnya udah ditemukan. Sekian untuk video kali ini. Intinya dari analisis yang saya lakukan pada ini, kemudian kita akan mengekspor, men-save, lalu kita akan mengekspor petanya as PDF. Nah, kemudian kita akan seleksi berdasarkan semuanya ini, kita dapat kesimpulan dari seluruh area yang diseleksi, ada 4 area terdekat justisi yang memenuhi syarat utama. Area A dan B lebih ideal untuk konversi karena cukup luas dan akses mudah. Area C dan D masih layak, tapi perlu dianalisis tambahan. Jadi kita akan melakukan layer tambahan DEM untuk lihat lebih jauh potensinya. Lalu jika ada kemungkinan, pilih kedua area terbaik dari 4 kandidat untuk konversasi optimal. Baik, sekian untuk video praktikum ADSP modul 4 dari kami dari kelompok 14. Berterima kasih.